Halo, selamat pagi pendengar setia. Kembali lagi bersama saya Hasna di Pesta Pora Puskesmas Serang Kota Pojok Bicara. Di sini kita akan membahas berbagai isu kesehatan yang menarik loh. Pada episode kali ini kita akan membahas isu kesehatan yang sering terlupakan oleh orang-orang, yaitu DBD. Namun pada episode hari ini saya tidak sendiri loh. Saya ditemani oleh dua orang mahasiswa Universitas Diponegoro, yaitu Kak Kori dan Kak Gina. Hai Kak. Hai Kak. Kita sapa semua yuk teman-teman pendengar setiap Pesta Pora. Halo teman-teman. Hai. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Kak Kori dan Kak Gina itu dari jurusan apa sih gitu? Hai semuanya, aku Koridor Afia. Aku mahasiswa kesehatan jurusan kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro yang kebetulan di peminatan kesehatan lingkungan. Halo teman-teman semua, aku Gina Nisrina. Aku juga kebetulan sama kayak Kori dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro dengan peminatan di Kesehatan Lingkungan. Jadi kalau kita temanya hari ini tentang DBD, berarti nyambung ya sama jurusan kakak-kakak semua. Iya, betul Kak. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Gina sama Kak Kori, DBD itu apa sih? Jadi DBD atau demam berdarah denggi ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus denggi, di mana virus denggi ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya DBD ini juga masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan gitu ya, karena kasus penyebarannya juga masih cukup tinggi seperti itu. Tadi disebutkan bahwa DBD itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Nah, ada nggak sih ciri khusus dari nyamuk tersebut atau mungkin bisa dikatakan sama dengan nyamuk lainnya gitu? Untuk nyamuk Aedes sendiri, ukurannya seperti nyamuk-nyamuk pada lainnya yang biasa ditemui di rumah. Dia ukurannya itu kecil. Yang paling mencolok kali ya itu di badan si nyamuk itu biasanya ada corak belang-belangnya. Makanya juga sering disebut nyamuk belang gitu. Terus juga si nyamuk ini aktifnya di pagi dan sore hari. Nah, menurut jurnal itu dia aktif di jam 8 pagi sampai jam 12 siang, dan di sore hari itu di jam 3 sore sampai jam 6 sore gitu Ibu. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu ciri-cirinya ada belang-belangnya ya. Iya betul Ibu. Warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Ya, untuk warnanya itu belang-belangnya warnanya hitam putih teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan ada nyamuk berwarna hitam putih itu nyamuk Aedes aegypti. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, DBD itu menyebarnya melalui apa dan seperti apa? Untuk penyebaran DBD ini dia tuh suka banget ngegigitnya tadi pas saat aktif, yaitu pagi dan sore hari. Dan sebenarnya bukan dari nyamuknya, tapi itu dari virus yang namanya virus denggi yang menginfeksi si nyamuk tersebut. Kemungkinan nyamuk ini terinfeksi dari orang yang terkena DBD dan dia menghinggap ke orang lain sehingga orang tersebut tuh bisa terkena DBD. Gitu, Ibu. Ya, jadi nyamuk yang terinfeksi virus denggi itu menggigit orang yang sehat. Iya betul Ibu. Nanti itu tergantung dari kekebalan tubuh orang tersebut. Iya, betul. Bisa jadi sakit, bisa jadi tidak gitu ya. Nah, tadi kan digigitnya pakai lewat gigitan nyamuk penularannya.
Kalau misalkan itu nyamuk itu sukanya di tempat seperti apa sih nyamuk Aedes aegypti itu? Untuk nyamuk Aedes sendiri itu dia berkembang biak di genangan air yang tergolong jernih dan tenang seperti itu. Seperti misalnya di dalam rumah itu seringkali tidak kita sadari itu biasanya ada di pot bunga atau di talang air atau juga bahkan di wadah penampungan air dari AC atau kulkas, terus juga di tumpukan piring kotor yang ada genangan airnya itu juga bisa menjadi perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti atau juga Boviculus. Nah, kemudian juga nyamuk-nyamuk dewasa yang tadi udah tumbuh juga suka bersembunyi di tempat yang lembab dan gelap gitu, seperti misalnya tumpukan baju kotor ya. Biasanya kalau kita habis kegiatan, kemudian kayak bajunya terasa belum terlalu kotor itu suka menggantung dulu. Nah, kalau menumpuk itu bisa menjadi tempat persembunyian dari nyamuknya tersebut. Kalau gejala sendiri nih, misalkan orang sehat udah terinfeksi nyamuk yang mengandung virus dengue tadi kan, kalau dia mau sakit dia kan ada gejalanya. Nah, gejalanya tuh apa aja sih? Untuk gejalanya sendiri biasanya tuh ada di fase awalnya terlebih dahulu itu disebut dengan demam dengue, di mana biasanya penderita itu mengalami demam gitu ya cukup tinggi hingga mencapai 40 derajat Celcius, terus juga ada terasa sakit kepala berat, kemudian juga bisa mual dan muntah, nyeri sendi dan otot, kemudian juga bisa sampai pembengkakan di kelenjar getah benihnya. Kemudian juga jika gejala-gejala tadi itu semakin parah, ditandainya itu dengan adanya perdarahan seperti misalnya mimisan yang keluar dari hidung atau perdarahan di gusi, atau juga bisa adanya pecahnya plasma darah, kemudian juga yang mengakibatkan turunnya trombosit. Nah, ini tuh biasanya disebut dengan demam berdarah dengue karena dia tadi ditandai dengan adanya perdarahan seperti itu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mitos atau fakta. Oke, jadi di sini aku punya dua ini. Ada mitos sama ada fakta. Nah, nanti aku sebutkan pertanyaannya, nanti kalian berdua boleh jawab dengan mitos atau fakta gitu ya. Silakan. Pertanyaan pertama. Mitos atau fakta? Demam berdarah hanya muncul pada musim hujan. Itu mitos ya, karena walaupun memang saat musim hujan kasus DBD itu sering melonjak begitu, namun pertumbuhan nyamuk Aedes ini juga tetap bisa selagi masih ada genangan air walaupun bukan musim hujan seperti itu. Jadi walaupun saat itu bukan musim hujan, namun tetap banyak genangan air yang memungkinkan si nyamuk Aedes untuk tetap tumbuh, itu bisa saja terjadinya banyak kasus DBD seperti itu. Berarti DBD muncul bukan hanya di musim hujan aja ya, musim kemarau juga bisa ya. Oke, pertanyaan kedua yaitu nyamuk DBD itu hanya aktif di malam hari, mitos atau fakta? Itu juga mitos, karena sebenarnya waktu aktif nyamuk Aedes itu tadi juga sudah dijelaskan, itu biasanya di pagi hari dan sore hari. Pagi itu biasanya dari jam 8 hingga jam 12 siang, dan sore itu dari jam 3 hingga jam 5. Namun juga tidak menutup kemungkinan gitu nyamuk Aedes juga bisa aktif di malam hari seperti itu. Jadi mungkin kita yang perlu waspada gitu ya dengan kehadiran nyamuk DBD ini. Berarti lebih waspadanya di pagi dan sore hari ya, karena itu tempat nyamuk muncul itu ya waktunya ya. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu kalau airnya bersih, nyamuknya nggak mau bersarang di air bersih, itu mitos atau fakta? Mitos ya teman-teman, karena nyamuk DBD itu justru dia lebih suka bertelurnya itu di tempat yang bersih dan tenang. Itu kayak di tempat bak air, terus juga penampungan air, juga kalau di luar ruangan itu ada di tempat-tempat yang memungkinkan untuk menampungnya air bersih begitu. Oke teman-teman, sambil menunggu satu pertanyaan lagi mitos dan fakta, boleh teman-teman semua yang ingin bertanya
Boleh ditulis di kolom komentar ya, nanti kita akan bacakan setelah sesi mitos dan fakta kali ini, oke? Nah, pertanyaan terakhir nih. Kalau minum jus jambu itu bisa menyembuhkan DBD, mitos atau fakta? Fakta. Sebenarnya jus jambu ini kan dia ada kandungan yang bisa menaikkan trombosit ya teman-teman. Jadi karena saat kita terkena DBD itu trombosit kita itu bisa menurun drastis. Nah, si jambu ini ada kandungan untuk biar kita kandungan trombositnya tuh naik lagi. Tapi teman-teman jangan juga mengandalkan cuman minum jus jambu ya, harus ada penanganan medis sama yang lebih ahli begitu. Jadi sekiranya teman-teman udah mengalami gejala-gejala yang udah tadi teman aku sebutin tuh bisa banget langsung aja cek ke fasilitas kesehatan terdekat kayak puskesmas ataupun klinik. Berarti jus jambu itu bisa membantu menaikkan trombosit, namun kita tetap harus melakukan pengobatan sesuai dengan anjuran dokter, gitu ya. Jadi jangan cuman minum jus aja nih tapi nggak mau ke dokter, itu juga salah ya teman-teman ya. Jadi kita harus ke dokter dulu, kita berobat dulu, nanti dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter, gitu ya. Oke, coba kita mau lihat pertanyaannya nih, udah ada belum ya kira-kira? Oh iya, ada nih satu pertanyaan teman-teman dari Fatini82. Adakah makanan dan minuman tertentu selain jus jambu yang bisa membantu pemulihan DBD? Coba dijawab Kak. Mungkin selain dari jus jambu itu juga kita dianjurkan gitu ya untuk mengonsumsi makanan-makanan bergizi seperti misalnya yang tinggi buah-buahan tinggi vitamin C seperti jeruk atau kiwi atau pepaya, kemudian juga sayur-sayur hijau seperti bayam atau brokoli, dan juga yang paling penting itu tetap harus menghidrasi tubuh gitu dengan banyak minum air putih seperti itu. Namun selain itu juga saya menambahkan. Dan selain itu juga seperti apa yang tadi Bu Kak sudah bilang, kita harus tetap cek kesehatannya ke fasilitas kesehatan terdekat gitu kayak puskesmas atau klinik. Jadi jangan cuma mengandalkan makanan-makanan yang bergizi tadi, juga kita perlu perawatan medis yang tepat sama ahlinya. Ya, jadi selain tadi kan ada buah-buahan, sayur-sayuran, kita juga harus makan makanan yang bergizi sesuai dengan isi piringku ya. Ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, protein nabatinya, sayur, lauk, buah, sama mineral lainnya. Jadi itu untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita juga agar bisa lebih cepat pulihnya gitu ya. Oke, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari @pratiwi82. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Ada lagi nih Kak pertanyaannya dari @aditya WRDI. Aduh susah ya, lumayan ya. Apakah fogging efektif untuk mencegah DBD? Gimana nih Kak? Fogging efektif nggak? Sebenarnya kalau untuk fogging itu dia bersifat untuk membunuh nyamuk dewasa ya, baik dari Aedes ataupun nyamuk lain. Nah, tapi dari untuk jentiknya sendiri itu sebenarnya kurang gitu ya jika hanya ditangani dengan fogging, karena ya tadi fogging itu hanya efektif untuk membunuh dari nyamuk dewasanya saja. Nah, yang lebih pentingnya lagi untuk mencegah dari adanya DBD ini bisa dilakukan dengan pencegahan, yaitu 3M+, seperti itu. 3M+ itu apa sih Kak? 3M+ ini mungkin teman-teman di rumah udah ada yang pernah mendengar ya. Nah, 3M sendiri yaitu menguras, menutup, dan mengubur atau mendaur ulang. Nah, ini tuh kayak kebiasaan menguras ataupun membersihkan tempat penampungan air seenggaknya minimal mungkin 1 minggu sekali. Terus juga menutup rapat tempat penyimpanan air kayak bak mandi di kamar mandi ataupun penampungan toren yang ada di rumah. Terus juga kita bisa tidak menumpuk barang-barang bekas yang sekiranya bisa menampung air, ataupun bisa langsung dibuang atau dikubur aja gitu teman-teman.
teman-teman. Terus juga jangan biarin cucian piring menumpuk begitu saja, karena telur nyamuk kejentik itu berubahnya itu sangat cepat ya teman-teman. Itu hanya sekitar 24 jam dia bisa berubah dari telur ke jentik gitu. Jadi perkembangbiakannya juga cepat. Dan juga si telur juga bisa bersarang di tempat yang belum ada airnya. Itu jadi saat ada tempat kosong terus dia bertelur, kemudian ada air yang bersih masuk, si telur itu langsung berkembang biak jadi jentik. Kemudian ada plusnya sendiri, itu seperti misalnya memasang kawat atau kasa pada ventilasi yang biasanya ada di atas jendela atau atas pintu. Kemudian juga tidak membiarkan gantungan-gantungan baju bekas pakai itu menumpuk gitu, karena itu menjadi tempat persembunyian untuk nyamuk Aedes sendiri. Kemudian juga bisa menaburkan bubuk larvasida di kolam-kolam penampungan air itu agar mencegah pertumbuhan dari telur dan jentik nyamuk. Kemudian juga untuk yang suka bercocok tanam nih, mungkin bisa menanam tanaman pengusir nyamuk seperti ada serai atau juga lavender atau marigold dan juga geranium seperti itu. Mungkin dari 3M Plus cukup sekian. Ya, jadi bunga-bunga lavender, geranium itu tidak hanya untuk mempercantik ruangan ya, tapi memiliki fungsi lain untuk mengusir nyamuk gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang suka bercocok tanam, boleh di rumahnya ditanam bunga lavender, bunga geranium untuk membantu mengusir nyamuk gitu ya. Coba ada lagi nggak ya Kak? Oh iya, ada satu lagi nih Kak. Pertanyaan dari Deva Juro MCI 17. Waduh, MCI itu master. Oke, pertanyaannya apa ya? Bagaimana cara membedakan gejala DBD dengan demam biasa? Gimana nih Kak? Untuk membedakannya, biasanya kalau DBD yang udah terkena gitu ya, udah ini dia tuh bakalan demamnya tuh tinggi banget, terus bisa turun, terus dia naik lagi, tinggi lagi, dan juga itu disertai dengan adanya nyeri otot ataupun sendi. Kemudian juga yang paling jelas itu munculnya bintik-bintik di kulit tuh kayak ruam. Terus dia juga kalau udah di fase yang lumayan parah itu biasanya bisa sampai mimisan ataupun gusi berdarah, atau juga bisa BAB yang ada darahnya itu. Ya, itu. Terus kalau untuk yang demam biasa itu kan biasanya itu nggak seberat yang tadi itu, sampai mimisan, terus juga nyeri otot, nyeri sendi gitu. Oke, semoga tadi yang bertanya bisa menjawab semuanya ya, baik Kak Adi, Kak Deva Juro, atau satu lagi tadi siapa ya? Ya, pokoknya semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Kori, Kak Gina atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk semua pendengar setia dari podcast kami. Jangan lupa untuk saksikan terus episode selanjutnya di channel Instagram kami Puskesmas Serangkota atau di YouTube channel kami PKM Serkot. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Aku punya pantun nih sebelum kita tutup. Nanti kakak-kakak bantu bilang cakep gitu ya. Sungguh indah bunga merekah, Cakep. boleh dipetik, jangan diremuk. Cakep. Ayo cegah demam berdarah, mari kita basmi sarang nyamuk. Oke. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.